Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Juleha Fatimah Rizky dari kelompok 6 membahas tentang pengelolaan kelas berbasis psikologi. Pertama-tama, saya akan membahas apa sih arti dari pengelolaan kelas. Jadi, pengelolaan kelas adalah segala sesuatu yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka. Pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan sarana, alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar, dan pengaturan waktu. Sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Tugas guru di sini yaitu menciptakan, memperbaiki, memelihara sistem atau organisasi kelas, jadi anak didiknya dapat memanfaatkan kemampuan mereka, bakat, serta energi pada tugas-tugas individual. Lantas, kelas disetting untuk berbagai aktivitas, mulai dari aktivitas akademik seperti membaca, menulis, berhitung, sampai aktivitas sosial seperti bermain, berkomunikasi dengan teman, dan berdebat. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku menyimpang. Ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif yang menghindari kejenuhan. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas selanjutnya yaitu keempat, keluasan. Tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dan dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. 5. Penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemutusan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Keenam, penanaman disiplin. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri, dan guru sendiri hendaknya menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Rahmah. Saya Siti Rahma, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Siti Julaiha. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan kelas. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.
2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 4. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. 5. Tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Ya, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Materi di sini mengenai tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Materi pendekatan dalam pengelolaan kelas ini ada 5 tentang pendekatan. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan ini, ciri yang utama pada pendekatan ini adalah ketaatan pada aturan yang melekat pada pemilik kekuasaan. Guru mengontrol siswa dengan ancaman, sanksi, hukuman, dan bentuk disiplin yang ketat dan kaku. Jadi seperti itu. Yang kedua ini, pendekatan mengubah tingkah laku. Pengelolaan kelas diartikan sebagai sesuatu proses mengubah tingkah laku siswa. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku siswa yang baik dan mencegah tingkah laku siswa yang tidak baik. Yang ketiga, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini kayak pengelolaan kelas merupakan sesuatu proses penciptaan iklim sosio-emosional positif adalah adanya hubungan positif antara guru dengan siswa, antar siswa dengan siswa. Guru di sini adalah kunci utama dalam membentuk sosio-emosional tersebut. Yang keempat, pendekatan proses kelompok. Diartikan sebagai suatu proses menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial dan proses kelompok merupakan yang paling utama. Peran guru adalah mengusahakan agar pengembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu menjadi efektif. Proses kelompok maksudnya usaha mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga terciptanya kelas yang bergairah dalam belajar. Yang kelima, pendekatan pluralistik. Pengelolaan kelas berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien. Ya, pada slide berikutnya ini, komponen keterampilan pengelolaan kelas. Menurut Saiful Bahri Zamarah, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan antara lain sikap tanggap, membagi perhatian, dan pemesanan perhatian kelompok. Beberapa kesalahan menurut Saiful Bahri Zamarah yang perlu dihindari oleh seorang guru. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan. Apabila guru menyela kegiatan, yang ini contohnya, apabila guru menyela kegiatan yang sedang berlangsung dengan berbagai hal seperti komentar, pertanyaan, atau petunjuk yang mendadak, maka kegiatan tersebut akan terganggu dan terputus sehingga memberi kesan kepada siswa bahwa guru hanya mementingkan dirinya sendiri, memperhatikan dan tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Nomor 2, kelenyapan atau fade away. Ini terjadi saat guru gagal melengkapi instruksi, penjelasan, petunjuk, atau komentar, kemudian menghentikan pelajaran tanpa alasan yang jelas, kehilangan akal dalam menyampaikan
pelajaran ini yang mengakibatkan siswa menerawang, melantu, sehingga keefektifan belajar siswa terganggu. Ya, komponen keterampilan pengelolaan kelas selanjutnya adalah penyimpangan atau degradation. Nah, penyimpangan atau degradation ini terjadi saat guru terlalu asik menyampaikan pelajaran sehingga penjelasannya menyimpang dari pokok pelajaran. Nah, yang dimaksud menyimpang dari pokok pelajaran ini adalah kemungkinan guru tersebut itu memberikan contoh atau sebuah permisalan itu di luar dari misalkan itu di luar dari apa yang sedang dibahas. Jadi istilahnya waktu memberi contoh atau memberi permisalan itu terlalu jauh, jadi itu terkesan keluar dari topik yang dibahas pada saat itu. Nah, selanjutnya ada berhenti dan memulai kegiatan yang tidak tepat. Nah, ketika ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan bisa terjadi apabila guru tidak menghentikan kegiatan yang pertama dan memulai kegiatan kedua, kemudian kembali pada kegiatan pertama sehingga mengganggu kegiatan belajar siswa. Nah, ini istilahnya itu seperti guru waktu kegiatan pertama guru memberikan penjelasan ini, kemudian tanpa mengakhiri kegiatan pertama tersebut tiba-tiba langsung pindah ke kegiatan selanjutnya, dan itu tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan kegiatan yang pertama tadi. Jadi istilahnya itu yang dimaksud untuk kegiatan yang tidak tepat tersebut. Nah, selanjutnya ada kecepatan atau pacing. Nah, kecepatan di sini diartikan sebagai tingkat kemajuan siswa dalam belajar. Jadi guru perlu menghindari kesalahan berupa menahan kecepatan yang tidak perlu dan menahan penyajian pelajaran yang sedang berlangsung, seperti misalkan penjelasan guru yang terlalu bertele-tele atau mungkin pengulangan pelajaran yang tidak perlu. Jadi istilahnya istilahnya yang tidak penting untuk dibahas pada saat itu juga. Slide selanjutnya ada keterampilan pengelolaan kelas. Nah, keterampilan pengelolaan kelas ini usaha mempertahankan untuk menciptakan kondisi kelas merupakan perbuatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan dengan memberi ramalan atau prediksi iklim kelas yang akan terjadi atau mungkin terjadi. Sedangkan mempertahankan kondisi kelas merupakan reaksi atau respon langsung atas peristiwa yang terjadi dalam suasana nyata di dalam kelas. Menurut Thomas Gordon dalam bukunya yang dikutip oleh Pupu Fathurrahman, memberikan beberapa resep yang bisa kita manfaatkan dalam mempertahankan kondisi kelas, yaitu ada keterbukaan dan transparan. Keterbukaan dan transparan di sini adalah memungkinkan terjalinnya keterus-terangan dan kejujuran siswa dalam pembelajaran. Jadi yang dimaksud keterus-terangan dan kejujuran siswa dalam pembelajaran ini adalah bahwa kita bisa meminimalisir atau mungkin bisa mencegah siswa untuk melakukan kecurangan dalam pembelajaran, misalkan mencontek atau yang sejenisnya, itu yang istilahnya itu bisa menimbulkan anak berbohong sejak dini. Jadi istilahnya adalah prinsip keterbukaan dan transparan ini mencegah anak untuk berbohong dalam pembelajaran, yang diartikan adalah berusaha jujur dengan potensi dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah penuh perhatian. Penuh perhatian di sini diartikan setiap pihak mengetahui bahwa dirinya dihargai oleh orang lain, yang bermaksud bahwa peserta didik itu merasa dihargai atau merasa dianggap mereka adalah seseorang yang belajar atau ingin belajar. Jadi istilahnya kita asumsikan bahwa mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu. Jadi istilahnya penuh perhatian di sini adalah kita bisa memberikan pengalaman belajar kita atau mungkin kita memberikan ilmu kita dengan sebaik-baiknya supaya mereka bisa
menyerap ilmu itu dengan baik dengan cara menghargai mereka kalau mereka adalah seseorang yang perlu ilmu atau seseorang yang sedang dalam belajar. Yang selanjutnya adalah saling ketergantungan. Saling ketergantungan di sini adalah bisa diasumsikan bahwa guru dengan murid adalah semacam simbiosis mutualisme, adalah istilahnya itu saling bekerja sama. Yang dimaksudkan di sini mungkin bisa guru memerlukan murid untuk guru tersebut bisa menyampaikan ilmunya, apa yang telah beliau dapat dari pengalaman sebagai dulunya sebagai siswa yang mendapatkan ilmu dari banyak guru-guru yang mengajari beliau, dan kemudian anak didik ini mendapatkan ilmu dari beliau yang beliau juga mendapatkan ilmu dari sebelum-sebelumnya. Jadi istilahnya saling ketergantungan adalah saling membantu, istilahnya itu bisa bekerja sama dengan baik. Istilahnya guru memberikan ilmu, sedangkan murid menerima ilmunya dan mempraktekkan, dan pada akhirnya murid tersebut juga akan memberikan ilmu juga kepada murid-murid seterusnya. Istilahnya saling bekerja sama, istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ketersiapan untuk membuka kemungkinan tumbuhnya keunikan, kreativitas, dan individualitas masing-masing. Jadi istilahnya adalah kondisi kelas ini bisa memunculkan potensi-potensi peserta didik dan juga bisa istilahnya itu memaksimalkan apa bakat-bakat yang perlu dikembangkan dari peserta didik tersebut. Barangkali banyak dari peserta didik tersebut yang mempunyai bakat-bakat terpendam. Nah, di kondisi kelas ini yang menurut Thomas Gordon ini adalah melatih bahwa mereka bisa mengembangkan bakat, tidak harus kemana-mana, cukup di dalam kelas mereka bisa mengasah potensi mereka sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dikorbankan untuk memenuhi kepentingan pihak lain. Jadi istilahnya di sini adalah guru atau murid tidak ada yang merasa menjadi korban untuk kepentingan orang lain. Jadi ini istilahnya untuk kepentingan bersama. Jadi tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada yang paling menguntungkan. Jadi semuanya adalah dari belajar ke bisa. Jadi istilahnya adalah sama-sama kita sebagai orang yang menuntut ilmu adalah kita juga banyak belajar dari orang-orang di sekitar kita. Jadi istilahnya anggaplah murid adalah suatu masyarakat. Nah, jadi kita mengajari murid itu kita juga tidak merasa rugi membuat mereka itu pintar mendapatkan ilmu kita, dan murid-murid pun juga tidak merasa rugi untuk apa guru tersebut membagikan ilmunya kepada kita. Jadi kesimpulannya mungkin seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari saudara Firman. Di slide sebelumnya Firman sudah menjelaskan tentang usaha mempertahankan untuk menciptakan kondisi kelas. Saya menjelaskan tentang usaha mengembangkan iklim kelas. Mengembangkan iklim kelas memiliki arti menata ulang kondisi kelas yang kurang acceptable. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui modifikasi perilaku siswa. Modifikasi perilaku siswa berarti memperbaiki cara berpikir gaya, mengekspresikan perasaan dan cara mewujudkan perilaku, terutama berkenaan dengan cara merespon masalah dan teknik pemecahan masalah yang lebih permanen. Sedangkan keterampilan pengelolaan kelas menurut Isjoni yaitu pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi kelas yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru di dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran, serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu sikap tanggap, membagi perhatian, menyiagakan siswa, menuntut tanggung jawab siswa, memberikan petunjuk yang jelas, teguran,
memberi penguatan. Selanjutnya, masalah pengelolaan kelas. Menurut Made Pidarta yang dikutip oleh Pupuh Fatur Rahman, masalah-masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku kelas. Yang pertama adalah kurangnya kesatuan antar siswa karena perbedaan gender, rasa tidak senang atau persaingan tidak sehat. Yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya beribu bercakap-cakap, pergi ke sana kemari dan sebagainya. Yang ketiga, terkadang timbul reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya mengucilkan, merendahkan kelompok, bodoh dan sebagainya. Yang keempat, kelas mentolerir kekeliruan temannya, seperti menerima dan mendorong perilaku siswa yang keliru. Oke, selanjutnya adalah yang kelima, mudah bereaksi negatif atau terganggu. Misalnya bila didatangi monitor, tamu-tamu, iklim yang berubah dan sebagainya. Yang keenam adalah moral rendah, permusuhan sikap. Misalnya dalam lembaga-lembaga dengan alat belajar kekurangan uang dan sebagainya. Yang terakhir adalah tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah, seperti tugas-tugas tambahan, anggota kelas yang baru, situasi baru, dan sebagainya. Oke, sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.